Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andika Tias Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pertama-tama izinkan saya untuk mepresentasikan metodologi assignment yang telah Bapak berikan. Di sini dengan saya Muhammad Defaltov, NIM 118190041. Oke, pada jurnal pertama yang berjudul Perancangan Sistem dan Aplikasi Manajemen Kinerja. Autor pada penelitian ini atau jurnal ini yaitu Divana Mailani, Yumi Mutia, dan juga Idam Afandi pada tahun 2016. Tujuan atau rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu kinerja Transpadang yang buruk karena tidak adanya standar kualitas pelayanan dan manajemen kinerja. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah Transpadang memiliki sistem manajemen dan standar kualitas layanan yang baik. Lalu selanjutnya ada data atau sampel yang digunakan. Data atau sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari wawancara dan juga studi pustaka. Apa saja variabel yang ada pada jurnal ini? Variabel yang ada pada penelitian ini yaitu sistem informasi dan juga sumber daya manusia. Lalu bagaimana metode pengumpulan datanya? Data yang dikumpulkan berupa data dari hasil wawancara, form kuesioner, penilaian kinerja, dan data umum tentang perusahaan atau data lain yang menunjang penelitian. Informasi dasar yang dibutuhkan ialah visi, misi, dan strategi UPT Transpadang, gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, peraturan UPT Transpadang, dan standar operation procedure atau SOP. Informasi ini digunakan sebagai data untuk menganalisis kepentingan dan kontribusi stakeholder UPT Transpadang. Ini didapatkan dari display dengan Kusubag Tata Usaha UPT Transpadang. Lalu metode pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan balance scorecard, juga analytical hierarchy process, object oriented analysis, dan juga object oriented design. Alat atau software yang digunakan dalam analisis ini adalah menggunakan Unified Modeling Language. Lalu hasilnya apa? Hasil atau temuan akhir adalah adanya aplikasi berupa rancangan sistem informasi manajemen kinerja agar memiliki standar kualitas layanan yang baik. Maka dari semua itu dapat disimpulkan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen kinerja yang dikembangkan membuat manajemen menjadi lebih mudah dalam mengukur kinerja. Lalu selanjutnya ada jurnal kedua dengan judul Perancangan Manajemen Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan Ancangan Manajemen by Objectives atau MBO dan Perspektif Balance Scorecard. Autor dari jurnal ini atau penelitian ini yaitu Ika Susanti, Aida Vitayala Hubeis, dan juga Sadikin Kuswanto pada tahun 2012. Tujuan atau rumusan masalah. Apa saja sih rumusan masalah yang ada sehingga peneliti melakukan penelitian ini? Organisasi sektor publik yang hanya fokus pada pengendalian anggaran dan pemenuhan standar dengan mengukur anggaran dan realisasi suatu kegiatan belum dapat menunjukkan hasil organisasi yang sebenarnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja hanya dapat dicapai apabila organisasi sektor publik memiliki manajemen kinerja dan pengukuran kinerja yang baik. Lalu tujuannya apa? Tujuan dari penelitian ini yaitu tersusunnya suatu rancangan manajemen kinerja berdasarkan ancangan MBO dan perspektif balance scorecard untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan diklat. Lalu selanjutnya variabel. Apa saja variabel yang ada pada penelitian ini? Ya, variabel yang ada pada penelitian ini yaitu sumber daya manusia,
peserta diklat, dan juga kinerja keuangan. Lalu bagaimana dengan metode pengumpulan datanya? Metode pengumpulan data adalah dengan cara kuantitatif. Dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner wawancara dan juga diskusi terfokus. Lalu metode pengukuran atau analisis apa yang digunakan? Metode pengukuran atau analisis yang digunakan adalah balance scorecard dan juga ancangan manajemen by objectives atau MBO. Lalu alat atau software yang digunakan dalam penelitian ini apa gitu? Alat atau software yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Key Performance Indicator. Lalu hasil yang didapat seperti apa? Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah rancangan manajemen kinerja dengan integrasi MBO dan juga perspektif balance scorecard. Lalu dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa rancangan peningkatan kinerja keuangan peserta diklat, SOP, SDM, penyelenggara diklat, teknologi, dan inovasi secara berimbang dapat menyelenggarakan diklat. Lalu ada jurnal selanjutnya yaitu dengan judul Manajemen Kinerja, Keadilan dan Kinerja Karyawan pada PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan atau Columbia Finance Pontianak. Autor pada penelitian ini atau jurnal ini yaitu Udin Rinaldi, Tridiana, dan juga Andini Triana Dewi pada tahun 2017. Tujuan atau rumusan masalah. Apa saja sih rumusan masalahnya? Yaitu terdapat hipotesis yang berkata bahwa terdapat pengaruh signifikan antara manajemen kinerja terhadap keadilan. Lalu tujuan dari penelitian ini apa? Tujuan dari penelitian ini yaitu menginvestigasi manajemen kinerja, keadilan, dan kinerja karyawan pada PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan atau Columbia Finance Pontianak. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber daya manusia dan juga indikator yang digunakan adalah dengan menggunakan path analysis. Lalu metode pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dan data yang digunakan dikumpulkan dari kuesioner. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran atau analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode path analysis. Sehingga dari penelitian yang telah dilakukan, hasil yang didapat adalah adanya pengaruh signifikan antara manajemen kinerja terhadap kinerja karyawan dan adanya pengaruh signifikan antara keadilan terhadap kinerja karyawan. Lalu setelah dilakukannya penelitian dapat disimpulkan, manajemen kinerja dapat mempengaruhi keadilan dan kinerja karyawan. Pengaruh terhadap kinerja karyawan lebih dominan daripada pengaruh terhadap keadilan. Demikian pula pengaruh keadilan terhadap kinerja karyawan. Lalu jurnal selanjutnya yaitu berjudul Analisis Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Kompetensi. Autor pada jurnal ini atau penelitian ini yaitu Ismania Hidayati, Endang Siti Astuti, dan juga Muhammad Iqbal pada tahun 2014. Tujuan atau rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu terhambatnya penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi di PT Petrokimia Gresik termasuk dalam pola pengelolaan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu menciptakan manajemen kinerja yang efektif dan efisien yang berbasis kompetensi. Lalu indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah Key Performance, Indikator Kompetensi Based Performance Management System, Kompetensi Based Human Resource Management. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu secara kuantitatif
Dan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebar kuesioner dan juga wawancara. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran atau analisis. Metode pengukuran atau analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Key Performance Indicator. Lalu setelah dilakukannya penelitian, hasil yang didapat adalah pola pengelolaan manajemen sumber daya manusia di PT Petrokimia Gresik menerapkan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi atau competency-based human resource management yang dilaksanakan dalam berbagai aspek mulai dari requirement, pelatihan, perencanaan karir, termasuk dalam penerapan sistem manajemen kinerjanya. Pencapaian visi, misi, nilai-nilai, dan strategi perusahaan merupakan tujuan dari implementasi CBHRM secara keseluruhan. Lalu kesimpulan yang didapat adalah penerapan proses sistem manajemen kinerja di PT Petrokimia Gresik itu sendiri merupakan suatu proses untuk menciptakan pemahaman bersama antara pejabat penilai dan karyawan yang dinilai mengenai apa yang harus dicapai atau key performance indicator perusahaan, key performance indicator unit kerja, atau key performance indicator individu, dan bagaimana mencapainya serta metode penilaiannya. Lalu selanjutnya ada jurnal dengan judul Analisis Perbandingan Pengukuran Kinerja dengan Metode Tradisional dan Metode Balance Scorecard pada PT Buana Finance Tbk. Autor pada jurnal atau penelitian ini yaitu Rinaldi Ecclesia Ondang, lalu ada Vence Lat, lalu ada Wulan-Wulandi Kindangan pada tahun 2021. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah pengukuran kinerja scorecard lebih disarankan untuk digunakan oleh PT Buana Finance Tbk atau diubah menggunakan metode tradisional. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan pengukuran kinerja dengan metode tradisional dan metode balance scorecard di PT Buana Finance Tbk. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lalu selanjutnya metode pengukuran atau analisis data. Metode analisis data yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan suatu data atau keadaan dengan teori-teori dan kemudian dianalisis sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Lalu, dari hasil yang didapatkan bahwa pengukuran kinerja balance scorecard lebih disarankan untuk terus digunakan oleh perusahaan PT Buana Finance Tbk. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT Buana Finance Tbk, PT Buana Finance telah menerapkan kedua metode ini, yaitu pengukuran kinerja balance scorecard dan pengukuran kinerja tradisional. Dan dari hasil yang didapatkan bahwa pengukuran kinerja balance scorecard lebih disarankan untuk terus digunakan oleh perusahaan PT Buana Finance Tbk. Dikarenakan dalam perkembangan perusahaan saat ini, yang dilihat bukan hanya pengukuran dari sisi keuangan saja, tetapi dibutuhkan juga pengukuran dari sisi non-keuangan, yaitu seperti pelanggan, proses bisnis internal, pertumbuhan, dan juga pembelajaran untuk membantu perkembangan perusahaan ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk waktunya.